Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, kalau begitu silahkan perhatikan dulu di bawah mejanya apakah ada sampah. Ya, kalau ada sampah, tolong dipungut ya, kemudian dibuang di tempat sampah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Maju ke depan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Oke, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Supaya kita semangat belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya itu seperti ini ya. Kalau saya bilang tepuk wow, kalian jawab kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, sebanyak 2 kali, bisa? Bisa. Oke. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oke, ice breaking yang kedua. Kalau saya bilang tepuk fokus, kalian jawab melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, ya. Berarti sekarang sudah semangat belajar? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Perkembangan model atom. Pada perkembangan model atom, kalian telah mempelajari berbagai macam model atom menurut para ahli, mulai dari John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu atom secara umum? Oke, Agustina, silahkan. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ada lagi? Oke, silahkan, Giman. Atom adalah suatu materi, unit terkecil penyusun dari suatu materi dan suatu benda. Oke, tepuk tangan ya untuk teman-teman kita. Jadi betul bahwa atom itu merupakan bagian terkecil atau unit terkecil dari suatu atom. Nah, sekarang setiap benda yang kalian pegang saat ini, yang kalian lihat saat ini, itu semua tersusun dari jutaan atom. Misalnya pulpen yang kamu pegang, buku yang kamu pegang, itu semua tersusun dari jutaan atom. Kalau kita lihat bentuknya, wujudnya, sifatnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Padahal sama-sama tersusun dari atom. Ada yang tahu kenapa? Oke, Nurfasila. Karena atom penyusun dari pulpen dan atom penyusun dari buku memiliki jenis serta struktur yang berbeda. Oke, dia memiliki jenis atom atau struktur atom yang berbeda antara pulpen dengan buku. Oke, pada hari ini ya, kita akan belajar tentang struktur atom. Oke, materinya adalah struktur atom. Adapun tujuan pembelajarannya ya, jadi ada 2. Yang pertama itu kalian akan mampu menjelaskan tentang struktur atom, baik itu proton, elektron maupun
neutron. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian akan mampu membedakan antara atom satu dengan atom yang lain berdasarkan struktur atau partikel penyusunnya, baik itu protonnya, elektronnya maupun neutron. Saya kira sudah dipelajari ya, bahwa atom itu dia punya penyusun atau partikel di dalamnya ya. Oke, ini ada video. Jadi silahkan disimak baik-baik, ya, dipahami baik-baik. Sedang atom menyusun materi, benda atau unsur. Contoh emas, besi. Unsur emas terbentuk dari miliaran atau triliunan atom-atom. Diketahui setiap 1 cm persegi emas bisa tersusun kurang lebih sekitar 50 juta unit atom. Jadi, atom bisa dietimologikan sebagai bagian terkecil dari suatu unsur atau materi yang tidak bisa dibelah atau dibagi lagi. Ukuran atom sangatlah kecil, tak bisa diamati dengan mata telanjang. Hanya bisa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Ya, atom biasa ukuran 100 pikometer. 1 pikometer setara 1/1 triliun meter. Jadi, atom sungguh super sangat kecil. Tapi, asal Anda tahu, meski atom sangat super kecil, diketahui dalam atom terdapat sebuah inti atom yang disebut dengan nukleus, di mana dalam nukleus terdapat partikel penyusun bernama proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedang neutron bermuatan netral. Sedang nukleus sendiri diselimuti oleh elektron yang bermuatan negatif. Dalam setiap unsur seperti besi, emas, aluminium, uranium, plutonium memiliki nukleus yang berbeda-beda. Contoh besi. Besi memiliki nukleon atau inti atom yang stabil dengan jumlah proton sebanyak 26 dan neutron sebanyak 30 dan elektronnya berjumlah 26. Sedang uranium disebut tidak stabil seperti uranium 238 dengan jumlah proton sebanyak 92 dan neutron sebanyak 146. Plutonium dengan 94 proton dan 144 neutron. Setiap unsur memiliki nukleon yang berbeda-beda. Artinya, jumlah proton dan neutron juga elektronnya berbeda pula. Nukleon sendiri memiliki sifat-sifat yang berbeda. Diketahui, nukleon dari besi memiliki jumlah 26 proton dan 30 neutron. Elektron juga 26. Besi dikatakan bersifat stabil karena inti atom nukleon, yakni jumlah proton dan neutron jumlahnya sama atau hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Jumlah proton besi 26 dan neutron sebanyak 30 dikatakan stabil karena jumlahnya hampir sama. Hal ini dapat menciptakan energi ikat pada inti. Sekarang saya tambah ya. Tadi terakhir dijelaskan di video itu tentang notasi atom. Pada notasi atom itu terdiri dari massa yang ini, kemudian nomor atom dilambangkan dengan Z, kemudian ada lambang unsurnya atau lambang atomnya ya. Jadi modelnya seperti ini. Contohnya seperti natrium. Natrium lambangnya adalah Na. Kemudian memiliki massa atom sebanyak 23. Nomor atomnya 11. Kemudian selain notasi atom ada notasi ion. Ya. Perbedaannya yang pertama tadi itu dia merupakan atom netral. Atom netral dia tidak punya muatan. Sedangkan ion itu adalah atom-atom yang memiliki muatan. Terdiri dari muatan positif dan negatif, ya. Nah, contohnya natrium, ya, memiliki muatan sebanyak, ya, positif 1 atau plus 1, ya. Jadi yang lain itu tetap sama, nomor atomnya, massa atomnya, cuma yang membedakan di sini adalah muatannya, ya. Oke. Sekarang hubungan notasi atom dan ion dengan partikel atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Antara atom netral dengan ion, di sini
persamaannya hanya terletak pada proton dan neutron. Protonnya nomor atom sama protonnya itu sama dengan nomor atom, begitupun juga dengan ion sama juga dengan nomor atomnya. Untuk neutronnya juga sama, yaitu massa atom dikurang nomor atom. Begitu juga dengan ion. Nah, yang membedakan di sini adalah elektron. Untuk atom netral, elektronnya itu sama dengan nomor atom. Sedangkan untuk ion, elektronnya itu sama dengan nomor atom plus minus muatan, ditambah atau dikurang dengan muatan. Nah, di sini ada catatan, kalau dia muatan positif, maka rumusnya itu elektron sama dengan nomor atom dikurang muatan. Kalau dia muatannya negatif, kebalikannya berarti nomor atom ditambah muatan. Jadi kebalikannya saja ya. Nah, ini contoh soalnya. Berapa jumlah proton, neutron, dan elektron dari Al13 dengan massanya 27. Nah, dan juga kalium. Kalium ini di sini atom netral atau ion? Ion ya. Oke. Aluminium memiliki nomor atom sebanyak 13, massa atomnya 27. Berarti protonnya sama dengan 13, neutronnya ya 27 kurang 13, massa kurang nomor atom atau atas kurang bawah. Nah, kemudian yang kalium di sini dia dalam bentuk ion. Berarti elektronnya bukan sama dengan nomor atom. Berarti untuk mencari elektronnya yaitu 19 dikurang 1 atau nomor atom dikurang dengan muatan. Karena muatannya positif, maka dia harus dikurang. Oke, dipaham? Nah, sekarang berdasarkan video yang telah kalian amati dan materi yang dipaparkan tadi, kira-kira apa yang telah kalian ketahui tentang struktur atom? Struktur atom itu terdiri dari inti yang mengandung proton bermuatan apa? Nah, kemudian apa lagi? Tidak bermuatan. Oke, kemudian yang mengelilingi inti itu apa? Elektron. Elektron bermuatan negatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan jumlah partikel dari suatu atom? Bagaimana tadi? Dengan melihat apanya? Ya, notasi atom. Apa yang ada di notasi atom? Massa, nomor atom. Kalau dia ion, ya muatannya. Oke. Sekarang saya akan membagikan kelompok. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok. Nah, untuk nama-namanya, nah ini. Jadi untuk kelompok 1, Aulia, Melati, Rifki, Nadia, Ibnu dengan Lisa. Kelompok 2, Firda, Putri, Nurkalbi, Chelsea, Giman, Husain dengan Nurul Fitra. Oke. Jadi saya kelompokkan begini, tujuannya supaya kalian bisa bekerja sama ya. Bekerja sama, kemudian harus kompak dalam mengerjakan nanti tugas yang dikasihkan. Nah, kemudian saya akan membagikan LKPD. Ya, LKPD, satu LKPD, satu kelompok. Kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Oke. Sebelum dibuka, coba lihat dulu petunjuknya. Jangan lupa tulis kelompoknya dan nama anggotanya. Kemudian lihat petunjuknya sebelum menjawab. Di situ ada petunjuk di depannya. Nah, petunjuknya itu silahkan diskusikan dan kerjakan bersama anggota kelompokmu. Kemudian yang kedua, bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. Yang ketiga, jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada guru ya. Kemudian untuk pengerjaan LKPD itu dikerjakan selama 20 menit ke depan. Ya. Jadi kalau sudah 20 menit, semuanya harus selesai. Nah, kemudian di dalam LKPD ini ada 2 kegiatan. Kegiatan 1, semuanya sudah ada konsepnya di dalam ya. Dan hampir sama yang ada di dalam video tadi.
Kemudian ini ada kegiatan kedua. Kegiatan 1, kegiatan 2 ya. Nah, ini kegiatan 2. Nah, silahkan dijawab. Jadi bagi tim Kina, yang mana yang kerja kegiatan 2, kegiatan 1, yang mana yang kerja kegiatan 2. Nah, coba dicek, cek jawaban tak nak. Kalau sudah selesai cek jawabannya, siapa tahu ada yang salah. Nah, sebelum naik presentasi nanti perbaiki memang nih jawaban tak. Coba. Nah, caranya menentukan massa atom. Nah, tadi sudah dijelaskan massa atom itu jumlah dari neutron dan proton. Proton atau nomor atom. Nomor atom. Berarti kalau mau mencari neutronnya, nah kebalikannya saja. Kalau ini kan ditambah ya. Kalau massa atom yang dicari, berarti kalau mencari neutron kurang massa atom kurang ya nomor atom atau proton sama. Yang nanti pada saat presentasi yang mau menjawab kegiatan 1 siapa, yang mau menjawab kegiatan 2. Oke. Sudah selesai? Oh, sudah. Coba lihat jawabannya. Ini sudah dicek jawabannya sudah benar atau tidak? Oh, 40. Nah, terus 40. Sudah diselesai semua dijawab? Sudah. Oke, berarti sudah siap untuk presentasi. Ya. Oke, yang presentasi pertama silahkan dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Ya. Ya, silahkan kelompok 2 naik presentasi. Ya, yang belum presentasi siapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang struktur atom. Atom adalah unit terkecil dalam suatu materi atau benda. Meskipun ukuran atom kecil, atom memiliki partikel penyusun atom, yakni proton bermuatan positif dan neutron partikel yang tidak bermuatan. Kedua partikel ini berada pada inti atom, sedangkan partikel atom yang bermuatan negatif atau disebut elektron berada di luar inti atom dan mengelilingi inti atom. Neutron Ca sama dengan 20. Nomor atom Ca sama dengan 20. Jawab. Rumus. Neutron sama dengan massa atom dikurang nomor atom. Jadi, untuk mencari massa atom sama dengan neutron ditambah nomor atom. Sama dengan 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi, massa atom Ca sama dengan 40.
Diketahui nomor atom Cl sama dengan 17, massa atomnya sama dengan 32. Baik, saya akan buka sesi tanya jawabnya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ardiansyah. Saya dari kelompok 4. Bagaimana Anda membedakan antara atom Cl dan atom Ca? Baik, ada dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana Anda menentukan jumlah massa atom dari Ca? Baik, pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana Anda membedakan antara atom Cl dan atom Ca? Akan dijawab oleh Nurul Fitra. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk membedakan antara atom Cl dengan Ca yaitu dengan melihat struktur partikel fisinya. Jika Cl memiliki jumlah proton sebanyak 14, sedangkan Ca memiliki proton sebanyak 20. Baik, apakah sudah jelas? Bagaimana? Sudah diterima? Ya, tadi perbedaan antara Cl dengan Ca. Jadi berbeda ya. Berdasarkan yang dilihat itu adalah struktur penyusunnya. Misalnya Ca itu memiliki proton sebanyak 20. Kalau protonnya berubah jadi 17, maka atom itu bukan lagi Ca melainkan Cl. Ya. Oke, silahkan pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Muhammad Hussein. Mana Anda menentukan jumlah massa atom dari Ca? Silahkan simpulkan, kemudian tutup. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan yang atom merupakan unit terkecil dari suatu materi. Adapun struktur atom terdiri dari proton dan neutron yang terletak di inti atom, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Setiap atom memiliki jumlah partikel yang berbeda dalam strukturnya. Misalnya, 17C memiliki proton sama dengan 17. Dan jika proton berubah menjadi 16, maka atomnya akan menjadi 16,5. Baik, itulah yang sempat kami paparkan. Kurang yang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 4. Nah, yang lain ya, perhatikan kemudian silahkan bertanya kalau ada yang kurang dipahami dengan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai struktur atom. Pada presentasi ini terdapat 2 kegiatan. Kegiatan pertama akan dibacakan oleh Saris Mulyani. Kegiatan 1. Atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Atom terdiri dari 3 partikel Yang kedua akan dituliskan oleh Keisha dan dijelaskan oleh Natasila. Ya, silahkan dijelaskan. Baik, untuk nomor 1 diketahui neutron sebenarnya 20, elektron sebenarnya 18, nomor atom sebenarnya 19. Ditanyakan massa atom dan muatan. Untuk mencari massa atom menggunakan rumus neutron tambah nomor atom. Sebenarnya 20 tambah 19 menghasilkan 39. Jadi massa atom K sama dengan 39. Muatan yaitu E sama dengan nomor atom plus minus muatan. 18 sama dengan 19 plus minus muatan. Muatan sama dengan 19 kurang 18 sama dengan plus 1. Jadi muatan dari K adalah plus 1. Baik, dari materi yang telah kami presentasikan, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mengajukan
Bagaimana cara Anda membedakan antara atom K dengan atom air? Kelompok lain. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda menentukan muatan dari atom K? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Sarif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara Anda menentukan muatan dari atom K? Untuk menentukan muatan dari atom K yaitu menggunakan rumus elektron. Rumusnya nomor atom plus minus muatan. Jadi elektronnya 18 dan nomor atomnya 19. Maka 18 sama dengan 19 plus minus muatan. Jadi muatan sama dengan 19 kurang 18. Hasilnya sama dengan plus 1. Nah, tunjukkan jawabannya yang mana? Oke, yang ini ya. Jawabannya adalah plus 1. Jadi K itu muatannya plus 1. Bagaimana si penanya? Dari kelompok 1 sudah terima? Oke, diterima. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Kami telah menentukan dan kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh kita. Atom adalah bagian terkecil dari benda atau materi yang memiliki partikel, yaitu proton bermuatan plus dan elektron tidak bermuatan yang letaknya di Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, stop, fokus. Melihat, oke, tadi sudah presentasi semuanya, ya. Jadi kesimpulan materi dari hari ini bahwa struktur atom itu dia tersusun dari apa? Inti atom. Inti atom mengandung apa? Proton bermuatan neutron Tidak bermuatan. Nah, kemudian yang bergerak mengelilingi inti itu apa? Muatan negatif. Ya, yang bermuatan negatif. Nah, bagaimana tadi caranya membedakan antara atom satu dengan atom yang lain? Yaitu struktur, ya penyusunnya, baik itu protonnya, elektronnya maupun neutronnya, ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini belajar struktur atom? Senang. Senang ya. Oke, kalau begitu saya akan kasih evaluasi. Silahkan dibuka buku paketnya, halaman 30. Silahkan dikerja nomor 2 sampai nomor 4. Ibu, mana buku? Oke, ini kan. Silahkan dikerja nomor 2 sampai nomor 4. Sampai nomor berapa, Bu? Nomor 4. 3 nomor ya. Menulis. Jangan dikerja nomor 1. Ya, nomor 2 sampai nomor 4. Oke. Ada yang sudah selesai? Oh, ada yang sudah. Oke, silahkan dikumpul buku latihannya. Kumpul. Oke, LKPD-nya juga dikumpul. Kumpul LKPD-nya. Oke, jadi sudah selesai ya materi hari ini, dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi isotop, isobar, dan isoelektron. Jadi sebelum kita masuk materi itu silahkan pelajari di rumahnya masing-masing. Ya, oke. Demikian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya ya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.